Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Demikian juga untuk Bapak dan Ibu, juga Napa Sebulung yang mengikuti ibadah ini dengan cara live streaming. Kami Parhaladu HKBP Kramat Jati mengucapkan selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan dari buku Ende nyanyian HKBP nomor 112. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 457. Hukum Taurat pada minggu kelima sesudah Trinitatis adalah diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu.
karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 489. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel di minggu ini adalah diambil dari Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kita baca dengan responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami berikan padamu, carilah pasti kau dapat. Ketuklah pintu dibuka bagimu. Haleluya, Haleluya, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 17 Juli 2022. Pertama, pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 17 Juli 2022 adalah minggu kelima Dum Trinitatis, dengan topik minggu Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manang Yesus mengalului jala paluahon namago. Yang kedua, pelayanan koinonia 2.1, Parheheon seksi remaja. Gereja melalui Dewan Koinonia dan seksi remaja akan melaksanakan Parheheon seksi remaja. Adapun rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, Sabtu 16 Juli 2022, pembukaan Parheheon dan pertandingan futsal. Yang kedua, Sabtu 23 Juli 2022, pertandingan bulu tangkis. Yang ketiga, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 15 WIB, puncak Parheheon seksi remaja. 2.2, anggota jemaat baru. Mulai hari ini,
Minggu tanggal 17 Juli 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Daud Damang Simandulang, Ibu Vera Astuti Aritonang bersama 3 orang anak, Gracia Samantha Loise, Janeta Aurelia Avelin, Alexandro Pargonggom Simandulang. Datang dari HKBP Resort Sihorbo, persiapan distrik 33 Barus Raya, tinggal di Jalan Batu Ampar 2 nomor 36 RT 008 RW 003 Batu Ampar Kramat Jati, wilayah Bali Kembang. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Yang ketiga, pelayanan diakonia. 3.1 Jemaat meninggal. Pada hari Selasa 12 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Aston Pasaribu Manang Opu Jevania Doli, meninggalkan Ibu Menti Borsima Juntak almarhum, tutup usia 78 tahun 9 bulan dari Wik Cililitan Besar. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Kamis 14 Juli 2022 telah meninggal dunia Ibu Armelia Boru Simajorang, meninggalkan Bapak El Manihuruk almarhum, tutup usia 86 tahun 5 bulan dari Wik Rambutan 2. Jenazah akan dibawa ke Bonapasugit. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 3.2 Karakter building seksi pendidikan dan Dewan Diakonia. Sesuai program kerja Dewan Diakonia melalui seksi pendidikan tahun 2022 yang akan melaksanakan seminar karakter building pada bulan 27 Agustus tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertama, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 masuk pukul 13 WIB akan dilaksanakan rapat bersama seksi pendidikan, Dewan Diakonia dan pengurus Ama Arbab, pengurus seksi Perempuan dan pengurus seksi Napasupulung bertempat di Gedung Serbaguna. Warta ini sebagai undangan peserta rapat. 3.3 Donor darah. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 9 WIB akan dilaksanakan donor darah oleh PMI Provinsi DKI Jakarta. Dihimbau kepada jemaat supaya dapat berpartisipasi menyumbangkan darahnya. Setelah selesai pembacaan warta, seksi kesehatan memberikan penjelasan tentang donor darah. Yang keempat, yang lain-lain. 4.1 Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 dalam ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan pelepasan Sintua pensiun kepada Amang Sintua Saibun Sijabat dari Wik Rambutan 2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 kita akan menyampaikan persembahan khusus melalui amplop untuk Amang Sintua Saibun Sijabat dan keluarga sebagai tanda kasih gereja atas pelayanan yang telah dibaktikan. Adapun secara sebagai berikut: pertama, Kor Parhalado; yang kedua, Madokhata mewakili Ruas Hendrik Siahaan; yang ketiga, Madokhata mewakili Parhalado Situa SMT Siaturi. 4.2 Rangkaian acara peneguhan sidi tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Gereja akan melaksanakan acara peneguhan sidi kepada 62 pelajar sidi tahun ajaran 2021-2022. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Pertama, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 masuk pukul 14 WIB akan dilaksanakan di General Repetition. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 masuk pukul 17 WIB akan dilaksanakan ibadah pengutusan pelajar sidi bersama orang tua. Yang ketiga, pada hari Minggu 24 Juli 2022 dalam ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan peneguhan sidi. 4.3 Pertanyaan WIB dapat kita baca di WA yang sudah dikirim WIB masing-masing. 4.4 Pilihan tu pensiun. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Juli 2022
kita akan menyampaikan persembahan ke Sintua memasuki pensiun Sintua Saibun Sijabat akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan yang telah disediakan gereja. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan kantong 1B dari buku nyanyian HKBP nomor 385. Kita nyanyikan dari ayat 1. Yesus nama itu kaya hati lesu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan Injil Lukas pasal 19 dimulai dari ayat 1 hingga di ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang menjadi tema kita pada minggu hari ini. Rockefeller merupakan salah satu orang terkaya di sepanjang sejarah Amerika Serikat, Bapak Ibu. Pada usianya yang ke-33 tahun, dia sudah mendapatkan $1 juta yang pertama. Pada usia 43 tahun, dia menguasai perusahaan terbesar di dunia. Pada usia 53 tahun, dia diberikan nama orang terkaya di dunia dan satu-satunya orang yang mempunyai kekayaan lebih dari $1 miliar. Tentu banyak orang berpikir bahwa dengan kekayaan seperti itu dia pasti mudah menghamburkan kekayaannya, uangnya, untuk mendapatkan kesenangan tentunya. Itu persepsi dan pikiran orang melihat dia karena begitu kayanya. Dia menderita kelainan ternyata, kejiwaan yang menimpa dia, yang menyebabkan rambutnya rontok. Makan biskuit saja kerjanya dan susu, yang lain tidak bisa dia makan. Selain itu dia sangat dibenci di wilayah, sehingga dia mempekerjakan para pengawalnya untuk kesehatannya selama 24 jam per hari. Dia mengalami susah tidur, tidak mampu tersenyum, dan tidak pernah bisa merasakan kenikmatan apa-apa yang bisa dia nikmati dalam hidupnya. Suatu hari, Bapak dan Ibu, dokter memprediksikan bahwa hidupnya tidak akan bisa panjang umurnya. Kemungkinan dokter memutuskan tahun depan, ya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Napasnya sudah habis karena sakitnya yang dideritanya. Tetapi Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam masa seperti itu dia merenungkan bahwa orang tidak akan membawa sepeser pun harta jika dia mati. Apalagi Tuhan jelas berkenan dengan kehidupannya yang penuh dosa
Akhirnya dia pun bergegas untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Sejak itulah Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, saat itu juga dalam hidupnya dia berubah, bertobat. Yang tadinya orang kaya yang sombong, yang tidak peduli dengan sekitarnya karena oleh penyakit, ternyata dia kembali berubah. Dia mencoba kembali untuk mengenal siapa Tuhan. Apakah Tuhan itu baik kepada dia atau Tuhan itu bagaimana? Apakah Tuhan itu sama dengan manusia yang membenci dia? Dia seakan-akan berpikir, maka dia berbalik supaya untuk merenungkan semua kekayaannya, penyakitnya, dan dia mencoba mengenal sesungguhnya siapakah Tuhan itu. Dia banyak membantu gereja ujungnya dalam kehidupannya dan orang-orang miskin. Ternyata Rockefeller ini bisa kembali menikmati hidupnya. Dan seperti yang diprediksikan dokter tadi, dia tidak akan panjang umurnya, tahun depan akan meninggal. Tetapi ternyata umurnya begitu panjang sampai ia mencapai umur 98 tahun dalam kematiannya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Rockefeller ini mirip sekali dengan kisah Nats pada hari ini. Zakheus sebagai seorang kepala pemungut cukai, dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di kalangan kaum Yahudi. Namun justru karena itu dia juga dibenci orang-orang sebangsanya. Jelas, karena para pemungut cukai merupakan orang-orang Yahudi yang berkhianat menjadi antek-antek Romawi untuk memungut pajak dengan semena-mena kepada orang-orang sebangsanya. Dia tidak peduli, mau dia bisa bayar, dia paksa bayar. Bahkan di luar dugaan dia harus membuat perjanjian dengan paksaan, harus dibayar cukai. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, tetapi Zakheus memiliki kekosongan dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumah Zakheus. Bayangkan orang-orang di sekitarnya saja menjauhi dia, sebangsanya menjauhi dia. Hanya Tuhan sajalah, Yesus sendiri, guru agama yang pada saat itu sedang naik daun tenar. Pada saat itu justru ingin menumpang di rumahnya. Ternyata Tuhan Yesus jauh lebih agung dibandingkan apa yang orang-orang di sekitarnya memikirkan tentang si Zakheus ini. Itulah Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, yang menyebabkan Zakheus rela kehilangan setengah hartanya, dan bahkan dia membuat suatu janji setelah dalam pertemuan kepada Yesus di rumahnya. Dia berjanji mengembalikan uang yang pernah dia peras jika dia melihat, jika dia mengingat ada orang yang dia peras sebanyak 4 kali lipat, dia akan kembalikan uang itu. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, peristiwa ini ditutup dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Zakheus dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Kata Yesus kepadanya, ayat 9, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak
Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kursi kita ini kosong berarti ada anak manusia yang hilang. Yesus cari-cari di mana ini semua yang kosong kursinya ini. Dia cari. Karena apa? Apakah ada pemungut cukai di tengah-tengahnya sehingga dia tertekan dan tidak ke gereja ini? Yesus selalu mencari kita, Bapak dan Ibu. Di mana kita? Ketika kita tidak datang ke rumahnya ini memuji dan memuliakan namanya. Kalaupun kita tidak pernah mencari Yesus, tapi Yesus tetap mencari di mana anak-anak manusia yang perlu diselamatkan, yang hilang itu. Amin. Maka itu jangan sempat hilang kita, Bapak dan Ibu, dari peredaran Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan sempat kita hilang dan menghilangkan dari peredaran Tuhan Yesus, dari catatan kehidupan Tuhan Yesus. Apapun keluhan kehidupan kita, apapun tantangan perjalanan kehidupan kita, jangan sempat kita menghilangkan diri. Jangan sempat kita hilang dalam catatan Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi kembalilah ingat apa yang Tuhan inginkan dari kita. Apa yang Tuhan inginkan dari semua perjalanan kehidupan kita. Karena Yesus tidak akan membiarkan kita dalam dunia yang fana ini. Kalau kita terus mencari Dia, supaya kita jangan dikatakan anak-anak yang hilang. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, jika kita merasa takut rugi karena Tuhan, maka sebenarnya kita belum benar-benar memahami betapa besar anugerah Tuhan yang kita terima. Kita selalu mengumpulkan harta uang kita di bank sebanyak-banyaknya, di bank BCA, BRI, BTN, semua bank penuh dengan uang kita. Tapi kita tidak peduli di sekitar kita, karena itu tanggung jawab dan tugas kita manusia. Sesungguhnya melalui kita diberikan berkat yang berkelimpahan supaya kita dapat menolong sesama kita. Itu sesungguhnya. Tetapi dalam pikiran manusia cerdik, tidak berketuhanan, laho tu keturunakku don pinoparhu don ina rohana. Dia pikir dia kumpulkan semua harta itu, nanti setelah dia mati dia mengumpulkan semua keturunannya untuk membagi. Sesungguhnya kita salah persepsi dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kalau kita memiliki kekayaan yang berlebihan, sesungguhnya supaya kita peduli terhadap sekitar kita, yang patut menjadi tanggung jawab kita, yang patut kita tolong. Ingat Bapak dan Ibu, itu adalah harta Tuhanmu, harta Tuhan kita. Sumbernya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena kepintaranmu, bukan karena sekolahmu tinggi, bukan karena pengalamanmu begitu banyak sampai ke luar negeri, sehingga kau dapat mengumpulkan harta yang berlebihan, sehingga kau sombong, kau tidak peduli. Maaf kalau ada yang tidak setuju dengan khotbah ini, tapi saya harus mengatakan ini. Kalau ada yang mau benci saya, silakan. Mungkin karena saya tidak bisa membuat senang orang, tapi sesungguhnya ini adalah firman Tuhan. Kita diingatkan melalui Zakheus, seorang pemungut cukai, seorang kaya. Dia berubah pikiran yang tadinya dia di luar dalam
catatan Tuhan Yesus. Yang tadinya dia sesungguhnya adalah manusia yang hilang, dicari Tuhan Yesus, dia harus diselamatkan. Terkadang kita sesungguhnya Bapak dan Ibu tidak menyadari harta ini tidak akan kita bawa pada peti mayat kita, pada kematian kita. Untuk itu mari kita memanfaatkan hidup kita, karena hidup ini adalah anugerah. Hidup ini bukan kecongkakan dan kesombongan untuk membusungkan dada. Biar kau tahu pendeta siapa aku di HKBP Keramat Jati ini. Oh bukan, salah. Berarti Anda bodoh, Anda tidak pintar. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang pintar. Orang yang percaya tidak akan duduk dengan orang fasik. Biar milih Jehovah do permulaan nih par binotoan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Zakheus ternyata takut akan Tuhan, sehingga dia membuat perjanjian di rumahnya dengan Yesus Kristus. Setengah dari hartaku Tuhan akan aku berikan apabila aku memeras orang. Aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Bayangkan 4 kali lipat. Ini terjadi. Tidak hanya ucapan, tidak hanya omongan. 4 kali lipat. Karena Zakheus merasa ternyata itu hanya anugerah Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan karena kepintarannya, bukan karena powernya sebagai pemungut cukai. Ternyata dia merenungkan kekayaannya itu tidak akan dia bawa mati, dan kekayaannya itu bukanlah miliknya semata, tapi dia merasakan, merenungkan dengan agama yang dia yakini, yang dia percayai, sehingga Yesus mau datang ke rumahnya, karena Yesus harus menyelamatkan dia. Ini datanglah kita orang Batak, Eda pinjam dulu uangmu anakku, uang kuliahnya mau kami bayar, tolonglah. Kapan Eda pulangkan bunganya? Belum diterima, sudah tanya kapan Eda pulangkan uangnya, kapan Eda kembalikan. Waduh, sombong sekali manusia ini. Tapi kalau dia sudah mau mati nanti baru minta maaf. Maafkan ya kesalahanku ya Eda, ya gak ada gunanya. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, syukurilah apa adanya. Mau kau itu tidak memiliki kekayaan, mau kau itu memiliki kekayaan, ingatlah sumbernya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah anugerah. Selagi Tuhan memberikan kesempatan napas, memberikan hidup kepada kita, ingatlah untuk berbuat baik Bapak dan Ibu. Bertolong-tolonganlah. Jangan tidak peduli. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini. Bisa kita bernyanyi? 1, 2. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Zakeus sudah menjadi berkat di tengah-tengah orang yang membenci dia karena kelakuannya, karena kepelitannya terhadap bangsanya. Dia tidak mau peduli oleh bangsanya. Dia menjadi berkat ternyata karena dia berubah pola pikir dari mindset yang jahat, mindset yang tidak berlaku di dunia. Dalam kasih dan kekuasaan Tuhan dia berbalik. Mari Bapak dan Ibu, kita menyadarkan diri kita sendiri. Oh, ternyata begitu ya Pak Pendeta. Berarti nanti kalau aku sepulang dari gereja ini, aku melihat yang perlu aku tolong, aku akan tolong. Aku tidak akan miskin. Pasti ketika aku menolong, maka Tuhan akan menjatuhkan lagi, memberikan berkat lagi kepadaku. Harus begitu Bapak dan Ibu. Kita harus melakukan itu. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita sekaligus harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, tidak masuk kanan keluar kiri. Ya udahlah, hanya di gereja aja lah itu. So tu nggak bisa ngoni pola pikir muna. Ai kan jamitan di pandita stok deh. So tu nggak bisa ngoni pikiran muna. Jangan sempat Bapak dan Ibu, ada pola pikir kita, pola pikir yang sangat cerdik, pola pikir yang sangat picik. Itu sama dengan merendahkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah memberikan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan, Dia berikan. Anak kita bisa masuk ke PTN, anak kita bisa masuk ke SMP SD yang negeri. Kalaupun tidak bisa, tetapi ternyata kita masih bisa memberikan uang SPP-nya, sekolahnya, dan kebutuhannya. Jangan kita pikir, jangan pola pikir kita itu Bapak dan Ibu, karena aku pintar, karena aku sekolah. Oh jangan, itu hanya pelengkap. Tapi yang sesungguhnya sumber kehidupan itu adalah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka sebenarnya kita belum betul-betul memahami betapa besar anugerah Tuhan yang telah kita terima. Sebagaimana Allah aktif menjangkau orang-orang yang hilang. Allah aktif melihat siapa manusia-manusia yang hilang ini di sekitar kita ini. Allah mencari, terus mencari, walaupun orang-orang manusia-manusia yang keluar dari firman Tuhan menghilangkan dirinya sendiri karena kekayaannya, dia takut akan kemiskinan karena kekayaannya untuk berbagi, Tuhan tetap mencari. Sampai-sampai Yesus mengatakan kepada Zakeus, saya akan singgah ke rumahmu, turunlah kau dari pohon itu, katanya. Sungguh begitu senangnya Zakeus, karena dia mengetahui sebangsanya, sekitarnya tidak lagi suka melihat dia. Tapi ujungnya dia sadar apa yang dia lakukan itu adalah dosa, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah aktif Bapak dan Ibu menjangkau orang-orang yang terhilang. Kita pun hendaknya demikian. Aktiflah Bapak dan Ibu mencari orang-orang yang hilang, orang-orang yang putus asa. Itu pekerjaan dan tanggung jawab kita sesungguhnya. Orang-orang yang patut kita tolong. Jadi jangan simpan harta kita itu, bagi. Jangan takut miskin. Kalau kita membagi, semakin kau memberi, kau akan mendapatkan kembali kekayaanmu itu. Amin. Sepulang dari gereja ini, mari kita berbagi. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan berfirman
Dan Tuhan mencari selalu menjangkau orang-orang yang hilang karena perekonomian, karena kehidupan, karena ketidakpedulian manusia sesama manusia di sekitarnya. Jangan biarkan Tuhan kita mencari kita yang hilang. Kita yang sebelum hilang dan menghilangkan diri dari peredaran Tuhan Yesus, mari kita sesama-sama kita manusia dulu saling tolong menolong, saling peduli. Jangan menganggap bahwa orang yang hidup berkecukupan tidak perlu kita tolong. Artinya secara materi dia sudah mampu maksimal, tapi mari bukan dengan materi kita menolongnya, tapi dengan firman Tuhan. Kalau perlu secara materi, mari kita tolong, tapi jangan pinta bunga dari situ. Jangan katakan, kapan kau pulangkan Eda? Kau tahu berapa bunganya Eda? Aduh, udah salah kita ini Bapak dan Ibu. Itu milik Tuhan, itu bukan milikmu. Itu harta Tuhan, Dia akan ambil kembali. Belajarlah Bapak dan Ibu seperti tukang parkir di pasar. Kita memesankan atau memberikan kepada tukang parkir kendaraan kita itu, baik motor maupun mobil. Walaupun nantinya kita akan kembali, tetapi kita lihat mobil dan motor kita itu ternyata utuh. Mereka menerima hanya 2.000 atau 5.000. Alai diramoti ibana do ulaonei. Tetapi dia menghayati dan memang benar-benar dia mengerjakan dirinya untuk menjaga milik kita itu. Setelah kita parkir, dia tanggung jawab, dia jaga. Sejam berikut kita kembali karena sudah selesai belanja atau berjalan-jalan ke mall dan sebagainya. Tapi kenapa ya kita pelit ya memberi? Kenapa? Karena kita merasa itu karena ilmu kita, kepintaran kita. Kita tidak bisa merenungkan bahwasanya itu adalah Tuhan yang memberi. Tuhanlah sumber segala-galanya. Mungkin atau lupa. Mungkin atau memang kita pelit. Mungkin karena memang kita tidak mengerti Tuhan itu kaya. Tuhan itu akan memberikan kekayaannya lebih dari kekayaan manusia yang ada pada manusia. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, tanpa merasakan kasih Tuhan, mereka sesungguhnya merasakan kegersangan di dalam hatinya. Janganlah sampai di sekitar kita mengalami kegersangan, mengalami kesenjangan sosial dari sudut perekonomian dan lain sebagainya. Ingatlah Bapak dan Ibu, berkat Tuhan ada pada kita semua. Tuhan akan memberikan berkat itu terus menerus mengalir seperti air, tidak berkesudahan. Tapi ingatlah Bapak dan Ibu, itu bukan semata untuk kita pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga, tapi mari kita peduli sekitar kita, karena Tuhan memberi dengan kasih-Nya kepada kita supaya kita dapat menolong orang-orang yang memerlukan kita. Mungkin tidak dengan orang lain, tetapi dengan perantaran kita Tuhan memberi kekayaan dan berkelimpahan kekayaan itu, harta itu, tapi bukan untuk kita kumpulkan, bukan untuk kita sombongkan, kita congkakkan, sehingga kita akan membusungkan dada. Yang ujungnya dia akan mati. Setelah mati dia menjadi tanah dan tumbuh rumput-rumput. Kalau begitu nggak usah sombong. Kalau begitu nggak usah hina orang yang miskin, tapi tolong dia, karena dia adalah anak Abraham. Dia adalah orang yang perlu diselamatkan. Dia adalah orang yang perlu
ditolong Bapak dan Ibu. Jangan takut. Berikanlah hartamu. Berikanlah semuanya. Apabila kau memang meyakini Tuhan itu menyuruh kita untuk berbuat yang sesuai seturut dengan kehendaknya. Jangan sempat Bapak dan Ibu, berkat Tuhan yang kita terima itu, yang luar biasa itu, yang telah kita terima itu, kita simpan begitu saja. Jangan sempat. Saya yakin di sekitar kita banyak orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan-pertolongan kita. Sangat memerlukan pertolongan-pertolongan kita. Tidak hanya di dalam materi, tetapi di dalam penghiburan. Jangan dia jatuh ketimpa tangga, kita lempar lagi pakai batu. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Itu bukan namanya kasih, tapi kejahatan. Kalau tidak bisa nolong, kita bagus diam. Tapi jangan kita mempengaruhi orang yang akan mau menolong. Jangan kau tolong, itu nggak bagus. So tungro hata sian hita pamangata songoni gawero uhum hita. Biarkan. Kalau bisa kita mensupport orang yang akan bisa dapat menolong dia, yang bisa memberikan sebahagian dari hartanya, supaya semua sejahtera, supaya semua menikmati kehidupan yang Yesus Kristus berikan melalui dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, menyemangati kami dalam kehidupan kami, memberikan pelajaran yang sangat utuh dan kuat untuk menjalankan firman-Mu, sehingga firman kami Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat memupuk iman kami, sehingga kami tidak goyang akan godaan-godaan dunia ini. Bapa dalam Yesus Kristus, sadarkanlah kami Tuhan, kami yang Kau pakai sebagai pelayan-Mu, kami yang Kau berikan oleh kekayaan-Mu Tuhan sampai kepada kami kekayaan-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk saling menopang, memberi semampu kami. Ajarilah kami Tuhan untuk peduli atas sekitar kami. Bapa dalam Yesus Kristus, Roh Kudus mulai Tuhan menguatkan kami, mengajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, jangan biarkan kami hilang dari peredaran-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami hilang dari kekuasaan-Mu Tuhan dan hukum-Mu. Tapi Tuhan, carilah kami Tuhan, tuntunlah kami, supaya Kau dapat menyelamatkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, dari segala kesombongan-kesombongan kami, perbuatan-perbuatan kami yang kami merasa benar, tapi Tuhan di hadapan-Mu sesungguhnya adalah kematian. Ajari kami Tuhan, supaya kami merendahkan hati kami, merendahkan pikiran kami. Kami yakin Tuhan, di hadapan-Mu kami adalah bukan apa-apa. Kami adalah manusia yang berdosa. Untuk itu Tuhan, buangkan segala kesombongan, kecongkakan dari kehidupan kami. Sadarkan kami Tuhan. Ajari kami untuk merenungkan segala kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena Kau adalah sumber kehidupan kami manusia. Bapa dalam Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mendoakan Bapa dan Ibu dan saudara-saudara kami Tuhan yang telah pulang dari rumah sakit dan sekarang di dalam pemulihan. Mungkin juga Tuhan orang tua kami yang dalam penuaan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau doakan Amang Sintua STR Sregar, Yuliana Boru Sitohang, Nyonya Sintua Aha Simatupang Boru Sormin, Nyonya Utagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, B Sibarani,
Nyonya Ha Aritonang lince boru si Morangkir, Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak, Nyonya Manurung boru Cilitonga, Nyonya T Siaan boru Tampu Bolon, Nyonya Sirait boru si Torus, Irna Nopa Astria boru Manulang, K Marpaung, Sintua F Aritonang, M Marbun, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, P Sinaga, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya M Tambunan boru si Manjuntak, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, BMP Marpaung, Sintua LA Sianturi, Nyonya A Hutagalung boru si Pautar, Nyonya Tambun boru si Buea, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sintua si Mamora boru Ritonang, Nyonya Siotang boru Simbolon, Nyonya Sirait boru si Manjuntak, Daud Panjaitan, Alundang boru Siregar, M Manurung, Nyonya Siregar boru Pak Pahan, Senia boru Tagalung, M Pardede. Demikian juga ya Tuhan, Nyonya B Sihite boru Pasaribu yang sekarang lagi isoman, Charlie Hendra Butar-Butar. Demikian juga ya Tuhan yang di rumah sakit Bapak Relius Sitorus, Nyonya Sitorus boru Sirait. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami sangat memohon ya Tuhan, di dalam pemulihannya mereka ya Tuhan, di dalam penuaannya ya Tuhan, kiranya Kau selalu memberkati mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat dalam hidupnya, terlebih yang di rumah sakit ya Tuhan. Berkati para dokter, para medis ya Tuhan, yang akan menjamah mereka, yang akan berusaha untuk mengobati mereka ya Tuhan, memberikan obat melalui obat dan makanan dan sebagainya ya Tuhan. Bapa kiranya berkati ya Tuhan tangan-tangan medis. Demikian juga ya Tuhan kepada orang-orang yang hilang, yang lari dari firman-Mu. Bapa kiranya Kau menemukannya, kiranya Kau memberikan berkat padanya ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan, untuk dia kembali ke jalan-Mu, jalan yang benar. Bapa dalam Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami juga mau serahkan ya Tuhan semua ya Tuhan program-program kerja gereja-Mu ini, HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati ya Tuhan. Bapalah kiranya menuntun semua program-program ya Tuhan, mengarahkan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menguatkan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk dapat memampukan dalam pekerjaan kami, pelayanan kami ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, kami tidak bisa berdiri sendiri, kami tidak bisa bekerja sendiri ya Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, tanpa bimbingan-Mu Tuhan. Karena semua sumber kekuatan, kepintaran adalah berasal dari-Mu Bapa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau sampaikan minggu kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir, kiranya Bapalah memberkati kami semuanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, orang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita bersalaman di sebelah kiri kita dan di sebelah dan di hadapan kita. Selamat hari Minggu. Dari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenaran
Aduh.